Ya, yang kalian lihat tadi adalah kondisi SDN Teras Bendung 3 di Desa Teras Bendung, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang. Keadaan ini benar-benar memprihatinkan. Bayangkan saja sekitar 200 siswa harus belajar di sini setiap hari. Di mana mereka bisa fokus kalau setiap saat ada pikiran dalam diri mereka takut-takut kalau temboknya roboh. Gimana mereka bisa nyaman kalau meja dan kursinya saja sudah reot? Fasilitas-fasilitas seadanya, bahkan kamar mandi yang kotor dan mungkin kurang layak. Padahal sekolah seharusnya menjadi tempat yang bikin mereka nyaman, bukan malah bikin mereka cemas. Anak-anak ini punya mimpi, punya harapan. Tapi bagaimana bisa mengejar cita-cita kalau sekolah mereka kayak gini? Mereka berhak dapat pendidikan yang layak. Sama kayak anak-anak pada umumnya. Kita nggak bisa tinggal diam dan nunggu keajaiban. Harus ada perubahan. Kondisi ini harus jadi perhatian. Semestinya kita lebih banyak ngomongin hal ini. Biar makin banyak orang-orang yang sadar kalau masih ada sekolah-sekolah yang keadaannya seperti ini. Ini bukan hanya sekedar angka ataupun sekedar berita. Ini realitas yang harus mereka hadapi setiap hari. Coba kita bayangkan kalau kita ada di posisi mereka. Belajar di tempat yang kurang nyaman atau tidak nyaman. Selalu was-was ketika belajar. Dan fasilitas yang kurang mendukung. Gak kebayang kan gimana rasanya. Ini bukan cuma soal bangunan yang mau rubuh. Ini bukan cuma soal peralatan yang sudah usang. Atau mungkin kebersihan yang masih jauh dari standar. Ini soal masa depan mereka. FYI, SDN Teras Bendung 3 ini bukan sekolah baru. Berdiri sejak 16 November tahun 1983, sekolah ini udah jadi tempat belajar bagi ratusan anak di Desa Teras Bendung dan sekitarnya. Dari awal dibangun, kondisinya sih memang sederhana. Tapi kan sederhana bukan berarti harus bertahan dalam keadaan yang gak layak. Selama bertahun-tahun, ada beberapa bantuan dari pemerintah, kayak pembangunan perpustakaan, kamar mandi, dan ruang guru. Tapi sayangnya, bangunan-bangunan ini nggak bertahan lama. Sering waktu ya rusak lagi. Pihak sekolah udah berapa kali mengajuin bantuan ke dinas. Tapi nggak semudah itu. Banyak sekolah lain yang juga mengalami kondisi yang serupa. Jadi semuanya harus ngantri, nunggu giliran. Bahkan beberapa saat lalu, ada survei dari pihak dinas, itu yang ketiga kalinya. Tapi sampai sekarang, belum ada tanda-tanda bantuan yang bakal datang tuh. Alasannya, ya karena kuota pembangunan yang terbatas, dan harus sesuai anggaran. Artinya SDN Teras Bendung 3 ini masih harus menunggu, entah sampai kapan. Tapi yang jelas, anak-anak di sini nggak boleh kehilangan harapan. Sekolah ini adalah tempat mereka menimba ilmu, bermimpi, dan menyiapkan masa depan. Kita cuma bisa berdoa dan berharap semoga SDN Teras Bendung 3 ini segera mendapatkan bangunan yang lebih layak untuk belajar. Karena mereka pantas mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kita semua tahu pendidikan itu penting. Tapi, kalau beneran penting, kenapa masih banyak sekolah yang kondisinya kayak gini? Kenapa nggak ada yang bantu? Apa karena lokasinya jauh dari kota? Apakah karena anak-anak di sini dianggap nggak kelihatan? Udah bertahun-tahun mereka sekolah dengan keadaan seperti ini. Bantuan hampir nggak ada. Pemerintah ada, tapi emang cukup. Terus juga masyarakat sekitar, mereka peduli. Cuman mereka juga punya keterbatasan. Jadi siapa dong yang harus turun tangan? Orang-orang sering mikir, pasti nanti ada yang bantu. Atau mungkin udah ada rencana perbaikan. Tapi nyatanya tahun demi tahun udah berlalu. Dan keadaannya masih gitu-gitu aja. Padahal kalau mau ngomongin pendidikan, ini bukan cuma soal bangunan sekolah.
ini juga tentang anak-anak yang mempunyai masa depan. Gimana mereka bisa bersaing kalau dari awal aja udah nggak dikasih kesempatan yang sama. Kita nggak bisa terus nunggu. Kita nggak bisa berharap ada orang lain yang turun tangan kalau kita sendiri aja nggak mulai peduli. Perubahan itu dimulai dari kita. Dengan ngomongin hal ini lebih banyak dan ngebantu sebisa kita sekecil apapun itu. Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi? Di tengah kondisi yang terbatas, kita sadar akan satu hal. Perubahan gak harus selalu besar. Kadang dari hal kecil pun bisa bikin perbedaan. Makanya, kita ajak anak-anak di SDN Teras Bening 3 untuk memulai dari hal yang paling sederhana, yaitu kebersihan. Karena kebersihan bukan hanya soal kelihatan rapih, tapi juga soal kenyamanan dan kesehatan. Kita membuat program superhero lingkungan. Kita ngajarin mereka cara menjaga lingkungan, memilah sampah, dan mengubah barang bekas menjadi sesuatu yang berguna. Mulai dari sampah botol plastik, kita ubah menjadi tempat pensil. Dari sampah yang berserakan, kita ubah menjadi lingkungan yang nyaman untuk mereka belajar. Tapi, yang paling bikin kita bangga, mereka benar-benar antusias buat mengikuti kegiatan kita. Mereka sadar kalau bukan mereka yang mulai, siapa lagi? Selama 3 hari, mereka bergerak, mereka belajar, dan mereka mau untuk berubah. Di hari terakhir, pas kita mau pamit, mereka nggak mau kita pergi. Ada yang bilang, "Kak, jangan pergi dulu." Ada juga yang berharap kalau kita bisa mengajar lebih lama. Dari semua ini kita belajar kalau ini bukan cuma soal kebersihan, tapi juga soal harapan. Mereka masih punya semangat dan masih percaya kalau mereka bisa punya masa depan yang jauh lebih baik. Ini baru langkah kecil, tapi kalau satu gerakan sederhana aja bisa bikin mereka semangat, kebayangkan kalau makin banyak orang yang peduli. Kita nggak perlu jadi orang kaya untuk bisa membantu. Kita nggak perlu untuk menunggu orang lain dulu. Kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu peduli. Terima kasih kepada SDN Teras Bening 3 atas kesempatan dan kebersamaannya. Semoga langkah kecil ini bisa membuat perubahan besar untuk lingkungan kita. Aku Adia, mewakili tim Flexi School. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya.